Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Ramadan adalah bulan yang sangat mulia dan setiap muslim wajib memuliakannya dengan menjauhi segala perkara maksiat. Dalam hadis juga disebutkan bahwa setiap amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Apakah dosa jadi berlipat-lipat ketika dilakukan di bulan Ramadan? Padahal kita tahu bahwa pahala amalan kebaikan akan dilipat gandakan ketika dilakukan di bulan Ramadan. Dalam Matolib Uli An-Nuha disebutkan, kebaikan dan kejelekan berlipat-lipat dilihat dari tempat mulia di mana amalan tersebut dilakukan, seperti di Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, dan masjid lainnya. Juga dilihat dari waktu yang mulia seperti hari Jumat dan bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Adapun berlipatnya pahala, hal itu tidaklah diperselisihkan. Sedangkan berlipatnya dosa, kebanyakan ulama menyatakan hal itu ada. Pendapat ini mengikuti pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Para ulama peneliti menyatakan bahwa pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud dalam masalah berlipatnya dosa yang dimaksud adalah berlipatnya dalam kaifiyah atau kualitas, bukan dari kamiyah atau kuantitas. Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsmaini berkata dalam Syahrul Mumti, kebaikan bisa berlipat, dosa pun demikian dilihat dari tempat dan waktu. Kebaikan itu berlipat dilihat dari kamiyah, kuantitas atau jumlah, dan kaifiyah atau kualitas. Adapun dosa berlipat-lipat dilihat dari kaifiyah, kualitas, bukan dari kamiyah, kuantitas. Maksudnya, dosa tidak dilipat gandakan dari sisi jumlah, namun dipandang dari sisi besarnya. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Man ja'a bil hasanati falahu asran amsaliha wa man ja'a bisyai'ati fala yaji ila misliha wa hum la yadlamun. Barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberikan pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Quran Surat Al-An'am ayat 160. Begitu juga dalam ayat lain yang disebutkan yang artinya, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zolim, niscaya akan kami rasakan kepadanya kebahagiaan siksa yang pedih. Quran Surat Al-Hajj ayat 25. Dalam ayat tidak dikatakan akan dilipat gandakan, namun dikatakan akan ditimpakan azab. Sehingga yang melakukan dosa di Mekah atau di Madinah berarti secara kualitas dosanya bertambah besar, bukan dari sisi jumlah yang berlipat-lipat, maksudnya siksanya lebih pedih. Sahabat yang beriman, semoga bermanfaat. Hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sama seperti sholat fardu, hukum puasa Ramadan adalah wajib. Artinya harus dilakukan dan haram untuk ditinggalkan. Bahkan kalau seseorang tidak sanggup melakukannya lantaran suatu hal yang memberatkan, maka ia wajib menggantinya, entah dengan mengqadha puasa ataupun membayar fidyah. Benar-benar tak boleh dianggap tidak penting, karena puasa Ramadan juga merupakan rukun daripada Islam. Sayangnya, meskipun jelas-jelas puasa adalah wajib hukumnya, sebagian orang memandangnya sangat biasa. Bahkan ada yang secara terang-terangan tidak berpuasa. Bagi yang seperti ini, ternyata konsekuensinya sangat berat. Allah mengancam orang yang meninggalkan puasa Ramadan secara terang-terangan dengan hukuman yang tidak terbayangkan. Lalu, seperti apa ancaman yang diberikan Allah kepada orang yang meninggalkan puasa secara terang-terangan? Simak ulasannya berikut ini. 1. Dosanya yang lebih besar daripada gunung. Meninggalkan puasa tanpa ada hal yang diperbolehkan hukumnya adalah dosa. Bahkan bisa dikatakan sebagai dosa yang sangat berat. Harus diketahui jika rukun Islam salah satunya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Ibadah ini adalah pokok Islam. Meninggalkannya tentu dosa yang sangat besar. Allah memberikan ancaman sangat besar kepada orang yang meninggalkan ibadah pokok. Meskipun hampir tidak ada satu ayat atau hadis yang menjelaskan seperti apa besarnya dosa meninggalkan puasa ini, tapi yang jelas Allah menyiapkan hukuman yang sangat dahsyat bagi orang yang tersebut di akhirat nanti.
2. Dimasukkan ke dalam neraka dengan siksaan yang tidak terbayangkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, beliau pernah bermimpi pada suatu malam didatangi oleh 2 orang laki-laki. Kemudian laki-laki ini menarik beliau ke sebuah gunung. Kemudian dari atas gunung nampak sekelompok orang yang menjerit kesakitan seperti disiksa dengan amat pedih. Kemudian beliau menyaksikan orang-orang ini ternyata mengalami kondisi yang sangat mengerikan. Mulut mereka sobek sampai telinga dengan darah yang bercucuran. Ketika Abu Umamah bertanya kepada Rasul perihal mimpi ini, Nabi mengatakan jika mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya atau dengan sengaja meninggalkan puasa. Kisah ini ada dalam hadis yang sahih. 3. Tidak berpuasa adalah munafik dan sangat diragukan keislamannya. Kembali ke perihal puasa Ramadan yang masuk dalam rukun Islam. Banyak ulama yang berpendapat jika ada orang yang secara terang-terangan meninggalkannya, maka ia bisa dikatakan munafik. Artinya, mereka tidak percaya lagi akan Islam lantaran berani dengan sengaja meninggalkan salah satu rukun Islam. Tidak hanya itu, orang-orang yang seperti ini juga sangat diragukan keislamannya. Bahkan secara tersirat bisa pula dihukumi dengan murtad karena tidak mempercayai ajaran. Dosanya pun bisa-bisa tidak terampuni. 4. Meninggalkan puasa lebih berdosa daripada berzina. Az-Zahabi dalam sebuah buku fikih menjelaskan perihal orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Beliau mengatakan barang siapa yang dengan sengaja tidak melakukan ibadah pokok satu ini, maka ia mendapatkan dosa yang lebih berat daripada berbuat zina. Zina sendiri adalah salah satu dosa besar yang sangat dilaknat oleh Allah. Pelakunya bahkan diancam neraka jika sampai meninggal dan tidak sempat bertaubat. Dan meninggalkan puasa dosanya terlebih berat daripada zina. Sungguh berat dosa orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan secara sengaja. Tidak hanya didapat dosa yang lebih parah dari zina, ancamannya sendiri pun adalah neraka. Sebenarnya puasa Ramadan tidaklah berat. Tidak ada orang mati karena puasa. Seumpama sangat lemah pun ada kompensasi berupa qada dan juga fidyah. Allah akan selalu membebankan kewajiban sesuai dengan kemampuan hamba-Nya. Sahabat yang beriman, itulah ancaman yang akan ditanggung oleh orang yang meninggalkan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga kita semua senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa ini, dan semoga ibadah puasa yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk pengabdian kita sebagai hamba-Nya. Amin. Wallahu a'lam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah